Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Triwaningsih Oktaviani. Saya Ainolia Febrianti. Saya Hesti Diah Ayu. Saya Widya Saraswati. Akan mempresentasikan tentang penyusunan standar akuntansi di Amerika Serikat. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah penyusunan standar akuntansi di Amerika Serikat. Bagaimana sih sejarah penyusunan standar akuntansi di Amerika itu? Yang pertama itu, sejarah penyusunan standar akuntansi di Amerika dimulai pada tahun 1930-an, ketika terjadi krisis ekonomi besar-besaran yang dikenal sebagai depresi besar. Krisis ini menyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar dan mengakibatkan kerugian besar bagi para investor. Selanjutnya, kita akan membahas tentang standar akuntansi yang diakui secara nasional di Amerika. Yang pertama ada GAAP. GAAP itu apa sih? GAAP itu adalah Generally Accepted Accounting Principle. Adalah seperangkat prinsip akuntansi, standar, dan prosedur yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. GAAP mengatur bagaimana perusahaan harus mengukur, mengklasifikasikan, melaporkan, dan mengungkapkan informasi keuangan dalam laporan keuangan mereka. Selanjutnya ada tujuan dari GAAP. GAAP membantu memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan dapat dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama dan dapat dimengerti oleh pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan pemerintah. GAAP membantu perusahaan dalam menghindari kesalahan dalam pelaporan keuangan yang dapat terjadi akibat interpretasi yang salah. Selanjutnya ada prinsip dari GAAP. Yang pertama, prinsip keteraturan. Prinsip ini mengharuskan akuntan mematuhi aturan dan metode GAAP. Hal ini memastikan bahwa akuntan tidak mengikuti aturan mereka sendiri, melainkan aturan GAAP. Yang kedua ada prinsip konsistensi. Prinsip ini berarti bahwa perusahaan mengikuti pedoman secara konsisten di setiap proses dokumentasi laporan keuangan. Yang ketiga ada prinsip ketulusan. Prinsip ini menyatakan bahwa akuntan tetap tidak memihak ketika mengerjakan laporan keuangan perusahaan. Yang keempat ada prinsip ketetapan metode. Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan menggunakan prosedur yang konsisten selama persiapan dokumen keuangan. Yang terakhir ada prinsip non-kompensasi. Prinsip ini menyatakan bahwa seorang akuntan tidak mengimbangi utang dengan aset. Prinsip ini mengharuskan perusahaan melaporkan aspek positif dan negatif dari kinerja bisnis secara penuh tanpa prospek kompensasi utang. Pengembangan dan penerapan standar akuntansi di Amerika. Di Amerika Serikat, standar akuntansi diatur oleh Financial Accounting Standard Board atau biasa disebut juga FASB, yang merupakan badan independen yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memperbarui standar akuntansi keuangan FASB. FASB mengeluarkan standar akuntansi keuangan yang disebut Generally Accepted Accounting Principle atau biasa disebut juga GAAP. Selain GAAP, ada juga standar akuntansi internasional yang disebut International Financial Reporting Standard yang dikembangkan oleh International Accounting Standard Board. Penerapan standar akuntansi di Amerika Serikat diawasi oleh Securities and Exchange Commission, badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan pasar keuangan. Penerapan standar akuntansi di Amerika Serikat diawasi oleh Securities and Exchange Commission, badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan pasar keuangan. Ada juga di sini perumusan standar akuntansi di Amerika Serikat.
Yang pertama ada dalam penyusunan standar akuntansi keuangan AS berpegang pada kerangka teoritis konseptual yang ditetapkan FASB sebagai berikut. Yang ke-1, tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan yang bertujuan mencari laba yang diterbitkan November 1978. Yang kedua, karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang diterbitkan Mei 1980 kemudian direvisi dengan statement nomor 6 Desember 1980. Yang ketiga, tujuan pelaporan keuangan organisasi non-profit diterbitkan Desember 1980. Ada juga kantor akuntan besar yang dikenal dengan Big A. Yang ke-1 ada American Institute of Certified Public Accountant atau disebut juga dengan akuntan publik. Yang kedua, Financial Accounting Standard Board atau biasa disebut juga dengan lembaga penyusun standar akuntansi. Yang ketiga, Governmental Accounting Standard Board biasa disebut juga lembaga penyusun standar akuntansi untuk pemerintah. Selanjutnya, pengukuran akuntansi di Amerika Serikat. Konsep pengukuran akuntansi yang dianut oleh kebanyakan perusahaan di Amerika Serikat adalah menggunakan pengukuran biaya historis, di mana pengukuran akuntansi di Amerika Serikat ini mengasumsikan bahwa entitas bisnis akan melangsungkan usahanya secara going concern, yaitu terus beroperasi sampai kapanpun. Pengukuran berbasis aktual dan aturan pengakuan transaksi sangat tergantung pada konsep pencocokan atau matching concept. Selanjutnya, perkembangan pihak yang menyusun standar akuntansi. Yang pertama, ada fase peranan manajemen yang terjadi pada tahun 1900 sampai 1933. Dalam fase ini, manajemen dianggap memiliki peranan yang besar dalam merumuskan standar akuntansi. Peranan ini muncul sebagai akibat dari bertambahnya investor. Pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen menimbulkan kekuasaan besar di tangan manajemen dalam mengontrol perusahaan sekaligus menyajikan laporan keuangan, sehingga standar akuntansi yang muncul berasal dari manajemen. Yang kedua, ada fase peranan profesi, yaitu terjadi pada tahun 1933 sampai 1973. Pada periode ini, organisasi profesi memiliki peranan yang dominan dan perumusan standar akuntansi yang menimbulkan dampak sebagai berikut. Pertama, asosiasi dan organisasi-organisasi profesi belum yakin terhadap kerangka teori akuntansi yang sudah ada. Kedua, kekuatan atau otoritasnya tidak jelas. Ketiga, adanya beberapa alternatif menimbulkan timbulnya fleksibilitas dalam menerapkan standar akuntansi. Yang ketiga, ada fase politisi, yaitu terjadi pada tahun 1973 sampai sekarang. Pada fase ini, lahirlah FASB yang merupakan unsur dari peleburan praktisi, bisnis, akademi, dan lembaga formal. Nah, kesimpulannya adalah secara keseluruhan pengembangan dan penerapan standar akuntansi di Amerika Serikat sangat penting untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan perusahaan. Standar akuntansi yang konsisten dan terpercaya membantu investor dan analis membuat keputusan investasi yang tepat serta membantu perusahaan memperoleh akses ke pasar modal yang lebih luas. Sekian dari kami. Semoga video ini membantu para kalian audiens. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.